Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, sambil nunggu chapter baru One Punch Man rilis nih, yang kadang munculnya tuh bisa cepet tapi kadang juga lama ya kan. Jadinya mending aku bikinin konten tentang One Punch Man guys, yang mana kali ini tuh bakalan fokus ngebahas Fubuki. Ya bisa dibilang mirip-mirip sama konten Hunter x Hunter observasi lah, tapi yang satu ini tuh versi OPM-nya aja gitu. Ya udahlah ya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke kontennya guys. Let's go. Fubuki atau juga yang memiliki julukan resmi Blizzard of Hell guys, adalah pahlawan yang menempati peringkat 1 di kelas B. Dia ini selalu diperlihatkan memiliki banyak pengikut karena dia kan adalah pemimpin dari Blizzard Group. Kedatangan Fubuki terkadang memberikan kesan layaknya kelompok mafia atau yakuza guys. Tapi siapa yang tahu kalau Fubuki yang selalu berakting kuat dan bisa melakukan segala sesuatu hal, nyatanya memiliki luka yang cukup besar di hatinya. Karena masa lalu ataupun beban berat yang secara nggak langsung harus dipikul oleh Fubuki. Memiliki kakak yang terlalu hebat, nyatanya nggak selalu membuat sang adik bahagia. Ya, mungkin kalimat itu juga bisa nih nyerminin apa yang sebenarnya dirasakan sama Fubuki guys. Soalnya seperti yang kita tahu kan, kalau Fubuki adalah adik dari Tatsumaki, yang merupakan salah satu pahlawan terkuat di kelas S. Sehingga ya, mau nggak mau hal yang mungkin paling nggak disukai oleh seseorang yaitu, ya ketika kita dibandingkan sama orang lain. Pastinya hal itu selalu dialami oleh Fubuki guys. Makanya Fubuki itu akan selalu merasa berada di bawah bayang-bayang kakaknya, karena kakak dari Fubuki memiliki kekuatan dan pencapaian yang jauh lebih hebat dibanding dirinya. Hal ini juga kayaknya sih yang ngebuat Fubuki lebih memilih berdiam di kelas B guys, dibandingkan untuk promosi naik ke kelas A. Padahal kalau kita pikir-pikir nih ya, harusnya sih ya cukup mudah bagi Fubuki untuk bisa dapat peringkat 10 besar di kelas A. Dengan kemampuan yang dia miliki saat ini, cuma yang jadi pertanyaan apakah Fubuki mau menempati peringkat selain nomor 1? Meski dia berada di kelas yang jauh lebih hebat. Sayangnya, sampai pertemuannya dengan si Gundul Saitama guys, jawaban dari Fubuki pastinya dia nggak menginginkan hal itu. Alasan yang dimiliki oleh Fubuki pastinya berhubungan sama keberadaannya yang selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya itu. Sehingga menjadi nomor 1 meski di kelas B adalah ya hal yang mungkin dia sempat impikan pada saat itu. Karena gini guys, faktanya ketika kita sedang berada di posisi atas atau nomor 1, ya orang-orang akan bersorak, menghormati, dan mengikuti kemanapun kita pergi. Sayangnya satu hal yang sulit untuk diterima oleh orang yang sedang berada di posisi teratas, ya adalah fakta kalau nggak sebuah orang yang mengikuti atau menghormati kita itu emang beneran jujur dari hati yang terdalam. Ya kita nggak tahu ya kan. Karena terkadang banyak orang yang hanya ingin memanfaatkan posisi kita yang sedang berada di atas. Makanya kalian pasti ketemu lah sama penjilat-penjilat yang bakalan muji ataupun yang apapun yang kalian lakukan gitu. Dan hal itu tentu nggak baik untuk kalian karena setiap orang itu mungkin melakukan kesalahan guys. Sehingga ditegur atau diingatkan adalah sesuatu hal yang wajar banget gitu. Dan menariknya untuk Fubuki sendiri, pertemuannya dengan Saitama ini ternyata menyadarkan dirinya guys akan arti dari kekuatannya itu sendiri. Makanya di chapter 144 saat Fubuki bertemu dengan kakaknya nih, dia bilang kalau dia tuh sekarang mungkin mulai memahami kakaknya sedikit demi sedikit. Meski sejak dulu Fubuki udah memilih untuk membuat sebuah kelompok, atau yang kita kenal nih sekarang adalah Blizzard Group. Tapi dulunya Fubuki tuh membuat kelompok itu cuma buat nunjukin kalau mungkin dia tuh bisa melampaui kakaknya lewat kekuatan jumlah. Karena kita sendiri tahu kalau Tatsumaki itu seorang ya solo player gitu guys. Sejak diselamatkan oleh Blast, Tatsumaki itu nggak pernah percaya lagi kepada orang lain, sehingga Tatsumaki itu nggak tertarik untuk bekerja sama dengan siapapun. Dan hal itulah yang dianggap oleh luka yang tertinggal di dalam hati Tatsumaki oleh Fubuki. Makanya Fubuki yang sekarang itu udah merubah pikirannya. Dia malah berpikir kalau saat ini dia tuh ingin mengumpulkan orang-orang yang dia sendiri bisa percayai guys. Dan suatu hari Fubuki berharap kalau dia dan orang-orang yang dia percaya itu bisa membantu kakaknya. Sehingga hal itu nantinya bisa menjadi obat bagi luka hati milik kakaknya itu. Sementara itu, selain perubahan yang terjadi pada pemikiran Fubuki, untuk kekuatannya nih, Fubuki sendiri tuh sebenarnya masih belum tahu seberapa besar sih potensi Fubuki itu bisa berkembang dengan kekuatan Esper yang dia miliki nih. Karena sampai saat ini guys, Fubuki itu masih terlalu bergantung kepada orang lain, entah itu kakaknya, atau Saitama, atau mungkin grupnya gitu. Makanya sampai saat ini kita tuh masih belum pernah diperlihatkan momen Fubuki yang menggunakan seluruh kemampuannya dan bertarung hingga titik darah penghabisan. Namun meski begitu bukan berarti Fubuki itu lemah guys dan gak bisa berkembang lagi. Karena meski kekuatan telekinesisnya itu memiliki kekuatan yang sangat jauh dengan kakaknya, tapi dalam hal menahan atau defense suatu serangan, Fubuki masih mampu menunjukkan kalau dirinya itu ya berguna. Contohnya waktu Fubuki melindungi bank dan bom dari serangan Rover. Kita tahu kan kalau Rover itu monster yang sama sekali nggak lemah, bahkan tingkat level bencananya aja naga. Padahal syarat menjadi pahlawan kelas S itu cuma harus bisa ngalahin monster level iblis. Tapi ya gara-gara syarat itu kita masih harus ngakui nih kalau Fubuki belum bisa dianggap sebagai pahlawan kelas S guys.
Karena jelas Fubuki tuh masih nggak bakalan bisa ngalahin monster level iblis seorang diri. Jadi meski Fubuki cocok dan bisa dijadikan support bagi pahlawan kelas S, tapi untuk mengalahkan monster level iblis seorang diri, ya bisa dibilang adalah tugas yang sulit sih. Kita ambil contoh aja lah waktu pertarungan Fubuki dengan Du-S. Di sana kan Fubuki nggak kalah tapi dia juga nggak menang kan. Fubuki di momen itu beruntung karena kakaknya berada di area yang dekat dengan dia. Sehingga ketika mengetahui kalau Fubuki berada dalam keadaan yang berbahaya, ya Tatsumaki langsung bergegas datang. Dan hal itu pun membuat Du-S tuh terpaksa kabur karena dia sadar nggak mungkin menang melawan Tatsumaki. Cuma dari momen pertarungan Fubuki dengan Du-S itu guys, meski kita tahu kalau Fubuki bakalan kesulitan untuk bisa ngadepin monster level iblis, tapi tekad yang dimiliki oleh Fubuki itu jelas berbeda dengan tekad pahlawan di kelas B lainnya. Makanya meski terkena serangan cambuk dari Du-S, ya Fubuki masih bisa tuh mengendalikan dirinya dan nggak terkena hipnotis apa-apa. Hal itu udah nunjukin nih kalau secara mental Fubuki itu punya mental yang sangat kuat. Belum lagi cara Fubuki nih nunjukin sifat kepemimpinannya guys. Di momen itu kita tahu kalau Fubuki itu memilih untuk nggak nyerang anak buahnya. Meskipun anak buahnya sedang berada di bawah kendali musuh. Dan hal itu jelas nggak nguntungin Fubuki yang sedang bertarung. Lalu ketika kakaknya datang membantu pun, ya salah satu hal yang diminta oleh Fubuki adalah jangan menyakiti anak buahnya. Hal itu jelas menunjukkan kalau dari segi memimpin, ya Fubuki punya cara pandang yang sangat kuat. Dimana meski dia harus mengorbankan dirinya, ya Fubuki bakalan memilih untuk ngelakuin hal tersebut. Makanya di momen waktu Genos mau meledak pun, ya Fubuki dengan tatapan yang sangat tajam malah menghampiri dan menyuruh Genos untuk diam guys. Padahal di momen itu Genos tuh udah bilang ke Fubuki kalau sebaiknya Fubuki untuk menjauh. Cuma Fubuki bilang kalau dia gak bakalan ninggalin anggotanya. Pemimpin harus tahu cara bersikap sebagai pemimpin. Makanya Fubuki memilih untuk menyelamatkan Genos. Meskipun ya resiko yang harus dia hadapi ya sangatlah besar. Tapi hasilnya nih guys, meski Fubuki terluka karena terlalu berlebihan dalam menggunakan kekuatan telekinesisnya nih, alhasil Genos berhasil selamat dan gak lagi dalam kondisi yang kritis. Well, gara-gara momen itu juga Bang dan Bom itu menjadi saksi dari perjuangan Fubuki. Keduanya itu mengakui kalau Fubuki emang beneran punya sikap sebagai pemimpin. Sehingga kalau kita bicara faktor selain kekuatan sebenarnya ya Fubuki udah mempunyai semuanya sih. Mental, pengikut, ataupun sifat kepemimpinan nih, Fubuki udah punya semua untuk bisa menjadi seorang pahlawan yang hebat. Namun jika Fubuki ingin berada di level atau kelas yang berbeda guys, jelas semua itu belum cukup karena kekuatan menjadi salah satu nilai yang sangat penting. Ya mau gak mau nih kita harus ngakuin kalau punya mental yang kuat aja nggak cukup guys. Atau punya pengikut yang banyak doang, ya nggak cukup. Karena pada dasarnya ya balik lagi guys, seorang pahlawan itu memiliki tugas untuk menyelamatkan orang lain dengan cara bertarung melawan monster-monster jahat. Dan mengalahkan monster jahat tentunya nggak cukup dengan mental atau sifat kepemimpinan yang kuat doang. Para pahlawan pastinya ya dituntut untuk menjadi lebih kuat dari para monster. Sehingga monster pun bakalan bisa dikalahkan dengan lebih mudah guys. Ya seperti itulah. Oke, mungkin itu tadi kelebihan dan kekurangan serta perubahan yang udah terjadi sama Fubuki guys. Oke, so segitu aja konten kita kali ini. So see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.